Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapaknya juga, Bapak Galih, calon bapak. Pada siang hari ini, sebagaimana tema yang diminta, yaitu menyikapi perbedaan pendapat. Ya. Tentu perbedaan pendapat itu luas, ya. Sinten? Oh, monggo binara. Malah lesehan. Oh, oke, siap. Jadi tema yang diminta adalah menyikapi perbedaan pendapat. Dan beda pendapat itu sebuah keniscayaan, pasti terjadi. Dan macamnya itu banyak. Nah, tinggal kita coba sampaikan intinya, nanti pengembangannya di pertanyaan ya. Artinya barangkali nanti yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang jenengan bayangkan. Oke, saya tak maksud ora beda pendapat ngono kuwi kok Mas. Beda pendapat soal keluarga, soal suami dan istri ya, barangkali ngoten niku. Atau beda pendapat yang lain ya. Nanti saya berharap itu bisa diperdalam lagi di diskusi kita. Nah, yang pertama prinsipnya Allah itu memerintahkan kita untuk bersatu, melarang untuk berpecah belah. Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Tali Allah di sini adalah agama. Sehingga persatuan yang benar niku di atas agama. Sekali lagi, persatuan yang benar itu di atas agama. Pertanyaannya, agama yang mana? Agama Islam itu dulu. Islam yang mana? Nah, kan banyak toh saat ini Islam macam-macam toh. Nah, maka Nabi mengatakan apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang, kamu enggak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah. Itu jenengan pegang. Nah, Quran yang mana? Ya Quran yang itulah. Mau yang mana lagi, kan enggak ada yang lain. Walaupun orang Syiah ngomong nanti ada Quran Fatimah, Mushaf Fatimah, itu karepe dhewe lah. Tapi Quran yang jenengan pegang itu udah bener. Nah, tinggal bagaimana memahami Quran. Nah, Nabi mengatakan apa? Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah kalian mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran dan mempelajari isinya. Loh. Jadi Quran enggak cuma dibaca, tapi dipelajari isinya. Maka urutannya dalam Quran, yang pertama kita disuruh baca kalau belum bisa baca. Begitu sudah baca, kita diminta untuk mentahsin, belajar memperbaiki bacaan. Nek belum bisa baik bacaannya diperbaiki. Di atasnya kita disuruh untuk mentahfidz, dihafal. Untuk surat yang sering kita pakai. Oh, nek aku pengen hafal kabeh Mas. Oh, itu lebih baik nek emang sanggup. Tapi nek enggak sanggup, paling boten nggih Al-Fatihah, kul yang 3 itu, Ina atau Ina, pokoknya yang urgen-urgen termasuk ayat kursi, ngoten-ngoten niku. Nah, di atas itu maka ditadaburi. Tadaburi itu apa? Dipelajari isinya. Nah, dipelajari seperti apa? Tafsirnya. Nah, terus belajarnya sama siapa? Sama ahlinya. Nah, ini penting nih. Engko maca-maca dhewe, terjemahke dhewe, salah dhewe. Apa enek wong ngono kuwi, Mas? Ada. Makanya Nabi mengingatkan akan datang satu masa orang-orang dengan usia pendek, sumbu pendek, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, maca Quran. Tapi bacaannya enggak pernah lewat dari tenggorokannya. Jadi mau sekedar mau cotok dia, pinter, bahkan mungkin bacaannya bagus, tapi dia enggak paham. Dan saya beberapa kali ngetes. Memang saya jujur saya katakan ngetes. Jadi orang yang dikenal sebagai hafid Quran atau ustadz tahfidz gitu kan, ya saya iseng aja ngetes. Tat, ayat ini lanjutkan, seret gitu. Maksudnya apa? Enggak tahu. Ya dia bagus jawab enggak tahu gitu. Artinya apa? Nabi enggak salah. Nabi ketika mengatakan ada orang loh yang dia itu pintar baca Quran tapi enggak paham isinya. Makanya Nabi mengingatkan majelis terbaik itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik itu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya.
Sehingga tadi Nabi menggunakan kalimat apa? Yaqra'un min baitin min buyutillah yatluna kitabullah, yatlun itu membaca, wa yatadarusuna bainahum, mempelajari. Nah, mempelajari yang terbaik itu menggunakan tafsir. Tafsir yang terbaik walau alam nggih, nek saya secara pribadi Ibnu Katsir. Nah, nek saya secara pribadi Ibnu Katsir. Nanti di bawahnya bolehlah pakai Jalalain, At-Tabari boleh, Al-Qurtubi boleh. Itu tafsir-tafsir yang insya Allah selamat. Nah, tapi nek jenengan nganggo Al-Misbah, malah hati-hati. Jenengan wis kudungan kok sesuk brondolan gitu kan. Nah, hati-hati karena ya tadi itu ya foto-foto tafsir ning kadang tuh tafsir aneh-aneh gitu kan. Dan berselubung mempelajari kekayaan lokal. Nah, akhirnya kadang tuh kampus-kampus tertentu yang ada studi tafsirnya itu kadang itu malah alergi kalau tafsir-tafsir yang besar-besar itu malah mempelajari tafsir-tafsir lokal. Ya tafsir lokal kalau baik ya nggak apa-apa. Kalau modelnya kayak Al-Misbah ya janganlah. Makanya saya itu S2 tafsir, tapi saya malu untuk lulus dari situ, makanya nggak tak lulus gitu. Jadi tinggal tesis nggak tak lulus Jadi yang pertama itu, yang kedua memang saya untuk tidak masuk di wilayah yang abu-abu di antara yang disampaikan di kampus itu. Saya itu kan dulu kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Saya ngajukan judul tafsir energi nuklir di dalam Quran gitu kan. Nah, malah ditolak gitu kan. Padahal aku ngomong saya itu kerja di Badan Tenaga Nuklir. Dan ini orang nyambung karo tafsir, tapi aku pengen menggali. Nah, bahwasanya di dalam Quran itu disebutkan secara tidak langsung tentang keberadaan energi, salah satunya energi nuklir. Kampusnya mana? Wah, ini. Katanya jangan, ini berarti kan perlu disebut. Jane iki. Iki kula pateni-nen. Nanti kalau udah tak matikan. Nanti kita tanyakan lagi nanti aja. Dan sebenarnya enggak gini, sebenarnya kampus yang saya itu ya memang perlu disebutkan ya. Cuman bukan berarti cuman itu. Nah, itu loh. Karena kampus-kampus yang lain itu ada yang semodel dengan itu. Bahkan di kampus Muhammadiyah pun saya pernah lihat ada seorang tokoh profesor. Jadi dia itu, saya pernah baca jurnalnya. Jurnalnya itu dia bilang gini, sebagai seorang muslim kita nggak boleh merasa eksklusif. Eksklusif itu merasa benar sendiri. Karena nanti kalau merasa eksklusif, ujungnya nanti kamu akan menyalahkan orang lain. Kalau kamu udah menyalahkan orang lain, kamu akan radikal dan akhirnya kamu akan menjadi teroris. Itu pun dipakai orang itu di beberapa kampus Muhammadiyah untuk jadi pembicara gitu loh. Artinya saya tidak sedang ngomong kampus ini atau itu enggak, tapi lebih kepada kita kalau mau belajar yang benar itu kita akan tahu ini walaupun orang ini itu dipakai di kampus manapun itu ya kurang tepat gitu. Nah, yang benar gimana lah kita sebagai seorang muslim ya kita harus eksklusif menyatakan pada diri kita loh kalau agama kita itu benar itu harus kita pegang monggo akidah kita sama kayak saya kenapa milih dia ya saya merasa dia yang terbaik kan ngono toh. Kalau kemudian kita katakan semua orang baik atau semua agama baik lah ngapain saya milih agama ini kenapa saya pegang sampai mati kan gitu. Nah maka kalau dia kemudian menyimpulkan kalau orang eksklusif nanti melakukan kekerasan pada orang lain, nah itu kan kesimpulan dia. Faktanya Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Orang yang ngaku beriman kok membunuh orang kafir sembarangan, enggak akan nyumbau surga. Nah ini nek wong ngaji enggak akan berani macam-macam sama orang non muslim yang yang secara umum kita lihat ini. Enggak akan kita ganggu. Wong Nabi sudah ngancam seperti itu. Makanya jadi saya sampaikan ketika kita pun membaca Quran tanpa ada yang membimbing dalam artian ingin mempelajari isinya tanpa ada yang membimbing ya hati-hati. Nah, nanti di dalam Quran ada bahasa atau ada ayat misal contohnya faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu berada. Dan sudah ada orang yang terkontaminasi pemahaman salah atas ayat ini, bukan ayatnya yang salah, orangnya. Akhirnya sembarangan ada gereja dibom, ada orang kafir aniaya, dibunuh dan seterusnya. Padahal ayat itu berbunyi untuk peperangan di medan perang yang nggak bisa dipakai di kondisi yang seperti ini. Artinya kalau kemudian itu di Palestina sana wong Islam yang nemu wong Israel ke tempatnya ini ya tidak apa-apa perang kok gitu kan. Atau mungkin Rusia sama Ukraina
Kan juga ada tentara bayaran Amerika, orang Indonesia yang ikut jadi tentara bayaran toh ke sana toh, marinir namanya siapa itu. Jadi dia keluar dari tentara terus ikut ke sana. Nah, itu dia ketemu musuhnya mesti dibunuh, kalau enggak ya dia yang dibunuh. Nah, makanya ayat itu memang untuk peperangan. Nah, kembali ke sini, ya perintahnya adalah kita diminta untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah, tali Allah itu agama itu Islam itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Quran yang itu, yang jenengan pegang itu. Nah, untuk bisa memahami isinya dipelajari tafsirnya, tafsir yang mendekati kebenaran tadi saya sebutkan, yang paling utama itu Ibnu Katsir, kemudian ada Al-Qurtubi, ada At-Tabari, kemudian ada tafsir-tafsir yang serupa dengan itu di bawah-bawahnya ada. Nah, kemudian sunnah yang mana? Maka sunnah selama itu sahih dan hasan statusnya, insya Allah itu masih dalam kondisi baik. Tapi kalau udah doi bahkan palsu, nah itu bahaya. Jadi jenengan harus memilih dan memilah gitu kan. Makanya nanti satu kajian itu, ada kajian itu kayaknya isinya itu ibu-ibu pejabat gitu loh. Nah, saya sampaikan tentang haramnya korupsi, haramnya gratifikasi gitu kan. Nah, biasanya aku kalau ngisi di situ nggak pernah ditanya status hadisnya apa, nomor berapa gitu. Karena temanya ini rodok menggelitik telinganya gitu kan. Nah, ditanya saya, itu dalilnya sahih apa enggak? Sahih. Keluar dari kitab apa? Dilalah catatan saya ada gitu. Kitab ini nomor berapa? Nomor sekian gitu. Komplit gitu kan. Karena ya agak enggak sesuai dengan kebiasaannya gitu loh. Nah, maka yang seperti ini kalau udah dijelaskan sedetail itu ya kita harusnya plong. Makanya nanti dalam pelajaran yang terbaik, majelis ilmu yang terbaik itu ketika di situ disebutkan ayatnya, hadisnya, terus hadisnya disebutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, udah itu aman banget. Nah, jenengan kalau ketemu majelis yang seperti itu, saatnya nyampaikan kayak gitu, wah itu jenengan insya Allah jenengan masuk dalam kondisi ragu, pulang dengan kondisi yakin, aman itu, paham, oh iki ilmu nih gini. Nah, maka kalau jenengan kemudian majelis ilmu kok masuk ora paham, metu ora dong gitu kan. Nah, jenengan harus mengevaluasi iki jane iki majelis apa to iki mau gitu. Angger mulai ditekoki misal ditangleti putrane atau garwane, mau pengajiannya apa isine no? Isine mbuh no. Isine ngertiku ya mung gayeng ngono tok ngono. Alah. Ya pengajian ta apa gitu kan. Ngoten nggih. Jadi di sini Allah memang enggak senang sama pecah belah itu. Nggih. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akhirnya berbeda. Nah, dalam Islam itu memang benar ada perbedaan. Khilafiyah itu ada. Saya sering contohkan ya, takbiratul ihram niku lho. Ketika jenengan ngeten Allahu Akbar, ini ada dalile. Semanten ada dalile. Nah, tapi ada orang sih nggak mau takbir, nggak mau ngangkat tangannya. Nah, itu nggak ada dalile. Nah, terus nanti dari diangkat segini baliknya itu, yang saya tahu tangan kiri mendahului tangan kanan. Walaupun yang gini juga sama. Nanti ada orang sih nggak diubengke gitu loh. Nah, maka yang ada dalilnya itu namanya khilafiyah. Nah, yang nggak ada dalilnya tur ngegas itu namanya ngawuriyah gitu. Makanya yang harus jenengan pahami, kalau memang saudara kita beda punya dalil, maka itu khilafiyah. Tapi nek nggak ada dalil atau dalilnya diawur-awur, ya itu ngawuriyah. Contoh Islam jelas mengatakan, Nabi mengatakan la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nanti dalam ayat yang lain dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, ulama menggunakan dua dalil ini sebagai pengharaman rokok. Karena dalil langsung rokok itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena enggak ada sahabat yang rokok. Nah, ada mungkin harus dilarang lah, karena enggak ada makanya enggak pernah datang larangan rokok. Sama halnya dengan jenengan makan pecel, dahar pecel. Enggak pernah ada hadis tentang pecel, Nabi enggak pernah tahu pecel itu apa. Gitu. Maka karena rokok zaman dulu yang enggak pernah ada, maka enggak pernah disinggung dalam hadis. Nah, nanti ada orang Islam yang kreatif golekno dalil larangan yang rokok, enek. Pas dijudohke dalil yang itu merusak kesehatan, membahayakan gini. Ya dia tetap enggak, itu dudu dalile wong aku tekok dalil larangan rokok malah mbok koki dalil ngono kuwi gitu kan. Ya, terus ditekoki balik.
Lah nek saiki larangane ra enek apa perintahe ya enek ngono. Dhek malah ngarang enek. Lho kok iso? Wong larangane ra enek kok perintahe enek. Enek. Rungokno ngono. Apa kuwi ya? Terus dhek dalil irki walau togosan itu. Ngrokok walau tegesan gitu kan. Terus dalil riwayat sapa gitu. Riwayate kancaku. Iki ngapusi berarti. Nah, artinya ngeten, orang berusaha untuk kreatif tapi dusta itu nggak boleh. Makanya nanti jenengan akan dapat dakwahnya Habib itu mesti semua di atas kedustaan. Habib Fulan iso ngedoke rantai emas saka langit, Habib Fulan iso njaluk udan susu, Habib Fulan pesawatnya iso marai atret, Habib Fulan entuk hadis yang paling ragi itu ada Habib Fulan tuh katanya itu dapat hadis saat mimpi. Hadisnya itu Arabnya saya nggak hafal. Bunyinya terjemahnya gini. Siapa yang di mulutnya, tenggorokannya atau di perutnya ada kopi, maka dia pasti masuk surga. Aku sih menangan lah bakul kopi karo wong sing seneng nongkrong. Gitu. Jadi ya benar banyak hal yang diawur-awur, termasuk apa namanya? Banyak lah pokoknya. Jadi saya nek bahas itu tuh kayak iki wong kok ya ora didosa gitu kan. Banyak. Nah, hal-hal seperti ini Allah sudah memberikan batasan. Fa in tanaza'tum, kalau pada akhirnya kamu itu berbeda, dan berbeda itu boleh, bukan enggak boleh, boleh. Fi syai'in dalam sesuatu hal, semua hal. Farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah niku sakjane, nek saged jenengan kan tanglet Allah jawab. Nek iso, kan ra iso to, Bu. Maka gimana caranya? Ya, firman Allah apa ya Quran. Jadi kalau memang beda, kembalikan pada Quran dulu. War Rasul, dan kemudian kepada Rasul. Niku jane nek saged kepanggih Nabi tangleti ya Rasul hukum ini napa, Nabi jawab jane. Ning kan kita sudah enggak ketemu Nabi, Nabi juga enggak bisa ditanyai kecuali mereka yang ngaku-ngaku ketemu Nabi itulah itu. Nah, maka karena Nabi enggak bisa kita temui, Allah juga enggak bisa kita tanyai langsung seperti itu, maka kembalinya yaitu kepada ayat dan hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan ini menjadi syarat imanmu kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau kita nggak mau merujuk pada Quran dan hadis, maka Allah mempertanyakan keimanan kita. Apa kamu nggak takut nanti hari akhir itu ketemu sama Allah ditanya macam-macam? Apa kamu nggak pernah dengar kalau Nabi itu mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, mencomot namaku dan itu tidak pernah aku ucapkan, maka nanti duduk di neraka, gitu kan? Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu lebih utama dan lebih baik akibatnya buat kamu, akibat di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang kalau khilafiyah di atas dalil itu masih baik, rukun. Tapi kalau kemudian khilafiyahnya tidak di atas dalil, itu nggak akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang-orang yang aneh-aneh itu, ya ketika ada pengikutnya ganti lagi, ada pengikutnya ganti lagi, diganti terus sampai Nabi mengatakan, sayati alaikum salasuna dajjaluna, akan datang kepada kalian 30 pendusta, kulluhum yaquluna bi annahum an-nabi. Mereka semuanya satu persatu menyatakan sebagai nabi. Itu dalam salah satu kajian itu saya baca satu-satu itu ada sekitar 18. Berarti cek kurang rolas gitu kan. Termasuk di Indonesia niku enten pinten niku 3 napa sekawan niku. Sing bernama Lia Edan niku enten, Ahmad Musadek niku enten. Terus sinten meneh sing ten perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tukimen apa Tukimen niku nggih enten. Wis pokoke parah wae. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, jadi kembalinya kepada dalil. Makanya kalau bisa menyebutkan dalilnya, ya kita harus menghargai pendapat saudara kita itu. Nah, kemudian Allah menekankan pada Quran surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan jangan kamu ikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Jadi jangan kamu kultus fanatik sama orang. Lihatlah apa yang dibawa orang itu. Enggak selalu loh yang dibawa tokoh itu benar. Contoh misal, saya nggak nyebut nama gitu, ada tokoh ormas Islam besar itu. Nah, saya pas masuk ke kantor pusatnya, saya dapat itu di pojokan kantor gedung pusatnya itu foto beliau lagi nyekel biola, main biola. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mentakdimi beliau lalu apa yang kita lihat itu terus jadi benar? Kan enggak.
Kalau emang apa yang beliau lakukan itu salah, ya kita nggak membenarkan gitu. Makanya bukan tokohnya yang kita ikuti, tapi apa yang beliau sampaikan. Kalau emang berkesesuaian dengan Quran dan Sunnah, ya kita pakai. Makanya tadi sebelum dari sini kan saya ngisi pengajian tentang Ngaglik Sleman. Oh itu isinya wong NU kabeh. Tapi sebelah saya ini yang punya rumah sebelah situ kiai ini gitu. Jadi saya sampaikan banyak hal. Ya judulnya kebetulan tadi rada umum gitu. Bersama masuk surga sekeluarga gitu kan. Nah, saya sampaikan macam-macam. Kiai ini berkali-kali ngomong, wah yang ini cocok harus strategi. Padahal mungkin kalau temanya terlalu spesifik, awalnya sama yang punya rumah itu pengen bahas tentang bagaimana sasi suro di Jawa gitu kan. Ya langsung tak tolak gitu kan. Anak mbok sampai kayak kuwi ya, kowe sesuk omahmu dikrutuki tanggamu. Ngono to Mas. Nah, ya wis to, santai wae, pelan-pelan ya gitu. Ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Quran surat Asy-Syura ayat 10 Allah menyebutkan wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan maka kembalikanlah semua kepada Allah putusannya. Jadi memang perintahnya itu banyak untuk kembali kepada Allah. Dan juga Allah perintahkan juga melalui Nabi SAW untuk kembali kepada sunnah. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nanti kamu akan dapati perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah pada sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifah rasyidah yang mendapatkan petunjuk, tamassaku biha wa antu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah pada sunnah-sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini kalau contoh nih mana? Angger Idul Fitri, Idul Adha, mesti kan enek wae to. Pertama, perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah gitu. Kemudian mungkin ten Jogja enten Mbah Benu niku sing viral niku. Sing ngomongnya bedone mergo nelpon Gusti Allah itu gitu kan. Nah, nanti mungkin enten oleh Naksabandi dan seterusnya. Nah, itu gimana konstruksinya? Mana yang kita ikuti? Nah, maka kalau kita kembali ke dalil enak. Dalilnya bunyinya apa? Kata Nabi SAW, as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu hari di mana kamu berpuasa bersama-sama. Nah, bersama-samanya manusia dengan siapa? Pemerintahnya. Dan berbuka Idul Fitri itu hari di mana kamu berbuka bareng-bareng sama siapa? Sama pemerintahnya. Berarti hukum asalnya Idul Fitri Idul Adha ngikut pemerintah jani. Tapi pemerintah jenengan itu rodok longgar. Dikatakan apa? Beda ya ora apa-apa gitu kan. Sehingga muncullah Ormas Muhammadiyah beda. Nah, masih boleh sama pemerintah. Ya berarti jenengan beda ngikut Muhammadiyah ya monggo enggak apa-apa, pemerintah membolehkan. Nah, pertanyaannya, Mbah Benu ya beda berarti ya ora apa-apa. Naksabandiyah beda berarti ya ora apa-apa. Dari sisi pemerintah iya, tapi dari sisi ilmu agama kita timbang lagi. Perbedaan bulan satu dengan yang lain di Hijriah itu 29 dan 30. Berarti selisih pinten niku? 1. Tapi Mbah Benu Naksabandi itu selisihnya rata-rata kalau enggak 3, 4 atau 5. Berarti itu sesat sudah. Dong boten. Nggih. Makanya kalau kembali kepada dalil enak. Tapi nek kembali kepada kultus individu angel. Mesti kok candhaane kalah ustadmu kae isone dalil. Ki mbahku iki isone nelpon ya malahan. Lah kan nelpon lu cedhak karo Gusti Allah lho kan ngono. Nek ngono kan angel. Apalagi sampai iso ngerek apa rantik emas saka langit, iso nekake udan susu. Kalah ustadmu kae paling mau salat istisqa ku udane banyu to. Nah, Habibku itu udan susu loh gitu kan. Aneh-aneh pokoknya nek udah pakai rumus kayak gitu ya sudah, enggak akan ketemu. Makanya orang Syiah sama Sunni itu nek diskusi agama enggak akan ketemu. Kenapa? Lah orang Syiah enggak mau mengakui kesohihan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia enggak mau. Lah sedangkan orang Islam Sunni ya pegangannya ya kuwi. Nek ditolak ya enggak bisa gitu kan. Makanya nanti ada banyak fikih di madhab Syiah itu yang enggak ketemu dengan orang Islam. Nah, contoh orang yang mut'ah 1 kali, mut'ahnya kan kontrak, itu derajatnya akan seperti Hasan. Orang yang mut'ah 2 kali seperti Husain, mut'ah 3 kali seperti Nabi. Ali, mut'ah 4 kali seperti Nabi. Oh, berarti kan mut'ah itu pahalanya kan besar. Nah, saya ngajari ngoten niku, si A itu ditekoki karo murid e kok nonton video di YouTube nih. Saya mau izin mau memut'ah putri jenengan boleh enggak gitu. Ya nek cara wong Jawa jawabane diapuranmu ki lho Le. Enggak boleh coba.
Padahal dia yang mengajarkan keutamaan kawin mut'ah. Lah muridnya meh dimut'ah karo anaknya mau dimut'ah sama murid tidak boleh niku. Terus piye ngono kuwi? Artinya kan sebenarnya dia sendiri sing ngajarke ya ora yakin ngono. Ning nek dhek menerapkan itu dalam artian pengen nuruti hawa nafsunya, mau dia semangat gitu kan. Makanya terus didadekke film apa kuwi? Walid. Oh. Nah, itu kan terus yang tersinggung malah akeh wong Indonesia. Orang Malaysianya santai-santai, orang Indonesia tersinggung. Kenapa? Lah mereka melakukan itu. Makanya kan daerah NTB pundi niku mencabuli muridnya 14 orang gitu kan. Niku ngomongnya napa jal? Iki ya toh, sing tak lakoni iki bukan zina, iki cuman wasilah untuk memastikan nek kamu itu steril suci dan kok bojomu itu apa jenenge mendapatkan keberkahan ngono. Suci piye wong dadi turah anak suci ya. Ya kan? Dan begitu filmnya Walid itu muncul, mbak-mbaknya itu terus lagi sadar, oh jebule guruku modelnya ngene iki gitu. Kirana dicekal polisi sakit kayak di rumah sakit. Jadi diinterogasinya di rumah sakit. Wah, nganggo kopiah brewokan kayak saya ngono niku wah parah pokoknya. Alhamdulillah ya. Makanya nggih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan kembalikan pada Quran Sunnah niku, Quran Sunnah nggih namung niku. Ndak akan kemana-mana lari, tapi nek jenengan kembalikan ke masing-masing orang, kepala masing-masing orang, wah wis angel. Engko mungkin sing nelponku kan sing jawab, aku ra mung nelpon, aku ngobrol. Kok enten lho, sing sanjang ngoten. Enten. Dokter sapa ta kae? Rozi Hasim. Dhek ngomong nek pernah atau sering ketemu Allah dalam kondisi terjaga. Padahal kabib-kabib kuwi biasanya ketemune ngimpi, dalam mimpi iki malah terjaga. Padahal Bani Israel minta ketemu secara terjaga, itu baru ditampakkan cahayanya mereka mati semua. Dhek nganti ra mati, bahkan ketemune ngomongnya 40. Guru tafsir itu. Guru tafsir di Jakarta. Nek saya di situ nggak sekolah tafsir, sekolah hukum ekonomi syariah. Jadi ya nggak ketemu langsung sama dia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sudah mengingatkan banyak perpecahan, banyak perbedaan. Nah, sehingga kuncinya tadi sudah saya singgung sebenarnya di depan, Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada nek terjemahannya nggih, ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Nah, iki nek ra diterjemahke nganggo tafsir, iki nandhaine berarti wong wirid kae sing nganggo tafsir, nganggo tasbih gede-gede kaya klopo kae, berarti ku wong ampuh kuwi. Akhirnya sebagian orang benar begitu nganggo delok wong nganggo tasbih gede dawa, terus nganggo gamis, surban gede, sosok nek peci dhuwur dikai klip-klip pitulasan itu, langsung diparani, disalimi, diambung-ambung. Bahkan nanti ada sufi tertentu niku nek gamisan ngeten iki nek utuh gombale ngeten iki utuh itu dianggap orang-orang yang cinta dunia. Jadi dhek kudu nganggo kain perca di kotak-kotak cilik-cilik ngoten niku. Enter sing ngoten niku. Nah, itu ten negara tertentu di luar sana masuk ke Indonesia 2 orang. Nah, ketemulah sama pemuda-pemuda sing suka dengan hurufat-hurufat itu. Begitu ketemu langsung diambung-ambung ra karo-karuan ngungkuli Nabi Isa medhuk ka langit gitu kan. Nah, di sini disebutkan ahli dzikir. Ahli dzikir niku bukan ahli dzikir wirid, itu bukan. Tapi siapa? Ahli Quran. Dalilnya apa yang mendukung? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan ad-dzikra dan kami yang menjaga ad-dzikra. Di situ maknanya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut ad-dzikra? Karena selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, keimanan dan seterusnya. Ketauhidan, akidah yang lurus, mengingat tentang salat. Itulah ad-dzikra Al-Qur'an. Maka ahli dzikir di sini adalah ahli Qur'an. Ahli Qur'an di sini siapa? Al-ulama, guru-guru ngaji kita. Lah guru ngaji yang siapa? Yang dia ngerti tentang apa yang dia sampaikan. Dan ini kan harus meniteni. Oh, guruku sing iki ahli akidah, ora mudeng tentang muamalah. Jangan ditanyai tentang muamalah, tanya soal akidah saja. Oh, guruku sing iki ahli qiraah, ora ahli akidah, jangan ditanyai tentang akidah. Kula contoni meleh. Ada ustaz saya pernah ketemu gitu kan. Dia tanya sama saya, "Jenengan kuliah apa, Mas?" "Saya ekonomi syariah." Jawaban dia gini enteng banget tuh. "Ah, kuwi gampang kan, sing penting AKT gitu." Kuwi gampang, kuwi sing penting AKT. Bahasa dia kayak gitu. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan muamalah syariah itu gampang, jawabannya enggak gampang. Faktanya nggih,
ketika kita sampaikan itu di masjid-masjid, di majelis tentang riba wae lho. Itu banyak orang yang nggak tahu. Contoh, saya kasih contoh lagi. Pokoknya oke contoh nih. Jenengan nek napa niku Idul Fitri kadang duit 100.000 pengen dijual 10.000-an. Akhirnya golek sing gampang ning pinggir dalan gitu. Terus akhirnya jenengan dijual ten niku. Niku nek kira-kira jenengan ngomong karo sing tukang ijole, "Mas, gandeng duitku 100.000 ya kudune 5.000-ane iki jolane ya nek di total ya kudu 100.000." Kira-kira jenengan dijoli napa mboten? Mboten. Mesti dikurangi apa ditambahi? Kurangi. Nah, duit dijolke duit sedangkan niku jumlahnya kurang, niku riba namanya. Mboten. Sematan ugi misal, niki meleh, ini kula contone meleh. Jenengan duwe emas gelang kalung pedhot atau ora seneng modele. Jenengan go teng toko emas, niku didol sik lagi tuku sing anyar apa langsung tukar tambah? Nane. Biasanya wegah ribet langsung tukar tambah. Nyoh iki hitungan kurangku piro. Saya tukar tambah itu yang klentu. Yang bener gimana? Jual dulu, dapat duitnya emang beli buat duit. Lah kan ribet. Ya enggak apa-apa, wong syariat emang gitu. Ngoten nggih. Jadi banyak hal yang kadang itu luput. Dan niku nek jenengan tanglet ke sama ustaz yang enggak paham tadi. Misal dia ahli qiraah, jenengan kok iniku. Ngawur akhirnya jawabe. Ini bojo kula punya ustadzah ahli qiraah. Niku rencangnya suaminya meninggal. Terus teko sama ustadzah, saya kan suami saya habis meninggal. Saya kan berarti masa idah. Saya boleh keluar rumah apa enggak? Enggak boleh. Langsung ngono jawabane gitu. Nah, terus teko sama saya. Iki koncoku untuk metu omah orang. Nah, saiki koncomu metu omah iki ada kebutuhan enggak? Ya butuh wong dhek kudu dodol jamu dienggo nguripi. Ya entuk berarti. Nah, nek ora metu omah sing arep ngekeki mangan anak-anake sapa gitu. Oh duwe cadangan emas ning omah apa piye? Ya ora duwe. Ya karena enggak duwe ya dia harus kerja. Darurat keluar rumah ya sudah. Artinya kita harus mengerti nggih ustadzah jenengan itu ini ahli apa. Di ahli itulah jenengan bertanya. Makanya di sini disebutkan ahli dzikri, ahlinya. Jadi bukan semata-mata pokoknya anggo jenggote dawa atau anggo kupluk mboten nggih. Jadi benar-benar harus ditakar keilmuannya. Iki wong sekolah apa, jenengan tanyai apa. Sama halnya dengan jenengan niku lho, soal penyakit. Jenengan nek diskusi obat sesama jenengan, mesti ra ketemu. Aku nek mumet ngombe iki bodrek, aku ngombe paramek, aku ngombe iki macam-macam toh. Tapi nek jenengan ke dokter, dokter ngomong obatnya iki, jenengan mumet niku mergo tensine dhuwur, amlodipin kan. Nggih, Dok, langsung tuku ten apotek gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nggih dalam kondisi kita itu pengen tahu, maka pastikan jenengan bertanya kepada orang yang memang tahu, jangan sembarangan. Di sini Allah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli dzikir, pada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan indikasi seorang itu ahli dzikir, ahli ilmu adalah kalau dia enggak tahu, dia akan mengatakan enggak tahu. Jadi bukan ngawur. Nanti enten ustaz niku aku ae ngendeng dhuwur TV gitu, saya tak titeni-titeni. Engko anggere ditekoki pokoke kudu iso jawab gitu. Padahal jawabannya niku nek kula gate-gateke niku enggak tepat gitu. Nah, contohnya apa Mas? Supeng lho. Tapi beberapa kali saya mendapati pokoknya nek mlebu TV itu kudu jawab. Nek jawab enggak tahu gitu isin gitu. Akhirnya jawabannya ngalor ngidul ngitan ngulon gitu. Termasuk yang lalu itu pas waktu sidang isbat Idul Adha gitu kan. Itu ustadznya kan ngomong terus gitu kan. Ustadznya sampai memberikan wasiat gini di TV One kalau nggak salah. Itu bilang gini. Jadi gini ya para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau misal kurban ini kita nggak mampu kurban sapi ya kita kurban kambing. Kalau nggak mampu kambing ya kita boleh kok kurban ayam itu boleh gitu. Ini terus piye ditonton jutaan orang ya terus piye gitu. Nggak ada ya. Nggak ada sahabat yang nggak mampu dikit-dikit nggak pitik gitu nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak bener kayak gitu gitu. Makanya sekali lagi orang tuh kalau udah kena kesorot kamera media itu pokoknya kudu tampil koyok paling pinter gitu. Ya. Nervous wong ora nervous ngawur. Nek nervous malah ora ngomong malah meneng ae begegek itu nervous ya. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian wabil khusus kalau urusan negara ini harus hati-hati. Urusan negara itu harus diserahkan kepada ahlinya.
Tidak boleh kemudian setiap orang punya pendapat sampai anggar wong mlaku ditekoki gimana pendapat kamu tentang negara kita hari ini. Jawabannya yo ruwet lah ikilah gitu kan. Nah, tidak baik-baik saja lah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimal ladina yastambitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tum musyaitanu illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan suatu negeri, maka mereka akan cepat menyiarkannya. Ini kelakuan orang-orang munafik. Nanti kalau ada hal-hal langsung isu langsung disebar, buzzer nih loh. Jadi dia untuk nyebar isu, ya, untuk melindungi orang-orang yang jahat dia nyebar isu dibayar. Sampai buzzer-buzzernya ditangkap itu kan. Satu buzzer itu nggak ditangkap malah jadi komisaris ya. Abu Janda itu malah jadi komisaris ya. Buzzer bejo itu ya, bejo ning dunya cilaka ning akhirat. Dan kalaulah mereka menyerahkan urusannya kepada Rasul dan ulil amri, orang yang megang urusan di antara mereka, berarti penguasa, ulama gitu kan, maka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka Rasul dan ulil amri. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tentulah kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Makanya ketika jenengan paribasannya derek Muhammadiyah kok terus ada omongan tentang negara, mang tunggu aja fatwanya dari pusat. Jangan kemudian golek-golek info dhewe akhirnya malah rame dhewe ra karu-karuan. Ngoten. Karena ya yang akan diajak ngobrol pemimpin negeri ini ya pasti ya tokoh-tokohnya lah, enggak mungkin kita. Enggak mungkin kita. Makanya saya punya karyawan, tadi baru ngobrol sama si saya nih. Saya punya karyawan yang paribasannya saya percaya banget. Karena menurut saya dia orang yang ya the best lah dalam pandangan saya. Nah, tak openi banget, tak jaga banget sampai wayah nikah tak elekke, tak usahakan, tak carikan pasangan, terus sampai punya anak gitu kan. Sampai saya bilang iki perusahaanku cekelen, totonen, aturan. Gajimu nek kurang tambahono dhewe, sepenting perusahaan sanggup bayar. Tapi ya tadi itu, seiring berjalannya waktu gitu. Dia itu malah berpikir yang enggak sama saya. Akhirnya ngajukan resign. Begitu ngajukan resign saya ajak ketemu neng rumah gitu kan saya udah nggak pernah lagi ke Jakarta. Nah ketemu saya di Solo sama dia. Dia ngeliatin saya tuh bilang gini, ternyata hidupku biasa-biasa aja loh, biasa-biasa aja ya. Asal mau bayangnya piye? Nah, tak bayangnya pendapatanmu kan oke ya. Bayanganku gue hidup berkelimang harta. Ora yo, kayak lo anak-anak wong kayak lo, sekolah kayak aku kan yo bayarin nganggo duit sing kowe kerja kuwi to, kowe ngurus perusahaan kuwi to. Jadi kamu salah punya persepsi nek kamu dian semua yang tak minta dana tiap bulan itu tak anggup. Kesenangan saya ndak ada. Mobil butuh. Paribasannya kula ten Yogya berkali-kali motoran to. Jadi nanti to jenengan ningali kula nggawa napa Harley napa motor biasa. Motornya gede mergo bokongnya gede lho kabeh. Nek kuru-kuru ya aku nggo Mio to. Nek coba aku nggo Mio. Tekan Klaten bane ucul to. Ha nggih wong kula nang kantor nganggo seone diloke bojo ra patut. Ketemu kantor ra patut. Nah, motornya rusak dadak kisik ngono. Nah, di situ kemudian dia baru sadar, tapi ya jenenge wong wis gak bacot isin ya to. Ndak berani maju, tetep mundur isin ya. Ya wis takut tetep metu ya wis. Tadi baru terungkap dari ketemu teman pengusaha katanya dikaryakan sama dia. Jadi ya itu modelnya kayak gitu aja betul terus klien diambil ya sudahlah. Jalan yang mau dia pilih ya sudah. Poinnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Pada perbedaan pendapat itu nggih ada nyata. Cuman perbedaan pendapat yang terbaik itu tetap dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Jangan kemudian dicanda-candai dhewe, apalagi ditanyakan pada orang yang tidak kompeten, akhirnya jenengan akan tersesat jalan. Nah, kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, jenengan kalau mau memilih perbedaan, jenengan mau memilih yang ringan boleh, tapi jangan ringan dalam konteks mengikuti nafsu. Contoh ringan yang boleh niku ngeten. Di bulan Ramadan jenengan safar, ning jane jenengan ra luwe, ning jenengan pengen buka ndak apa-apa. Silakan, karena pilihannya boleh buka boleh enggak. Nek safar lo ya. Tapi dalam bab rokok ada memang khilaf, ada ulama yang mengatakan boleh. Terus jenengan ngambil
aku tak ngambil sing boleh, akhirnya jenengan ngerokok. Naudzubillah, itu jenenge memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Lo faktanya semua bungkus rokok saiki tulisannya merokok membunuhmu. Maka Islam itu nggak akan kemudian ada di posisi justru berkontra dengan orang-orang ahli kesehatan, tidak mungkin, pasti sinkron. Makanya nanti dalam fatwa tentang boleh nggak KB, nah itu nanti akan dikembalikan siapa yang nyuruh KB. Kalau yang nyuruh adalah dokter, boleh. Tapi kalau mau KB sakarepe dhewe, nah itu harus ditanya niate opo. Yo niate ben iso nguripi anake. Nah berarti jenengan takut nggak bisa ngasih makan putrane, padahal yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, di situ kita akan kemudian dipertanyakan nanti. Tapi kalau dari saran dokter, nah monggo nggak apa-apa. Nah, artinya Islam itu pasti akan berkesesuaian dengan ahli yang benar-benar ahli, ahli kesehatan, kemudian ahli-ahli yang baiklah pokoknya. Nah, Allah mengingatkan tentang hal itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah, bukan yang sulit. Tapi tadi bukan memperturutkan hawa nafsu. Makanya nanti diingatkan pada hadis Imam Bukhari dalam bab ilmu, al-ilmu, dia dikutip firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum minad-din min haraj", sekali-kali tidak dijadikan untukmu dalam agama itu suatu yang sempit, artinya pasti mudah. Maka Nabi juga mengingatkan yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan mempersulit. Tapi Allah mengingatkan sebaliknya, jangan mengikuti hawa nafsu. Pada Quran surat An-Nisa ayat 135, fala tattabi'ul hawa anta'dilu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian akan menyimpang dari kebenaran. Niki sering dilakukan oleh kaum muslimin khususnya laki-laki. Itu nek ngomong ke poligami semangat. Makanya nek perintah, saiki pertanyaane, bojomu siji posisine ning endi? Ning omah. Omah endi? Omahmu dhewe apa omah apa? Omah kontrakan. Kontrake bayare ajek ora gitu. Lho bayar kontrakan ora ajek kok. Mosok arek kawin meneh terus piye ceritane gitu kan. Nah, tapi kan bojo sing keloro iki ora tak nafkahi ora apa-apa. Walaupun dia mengatakan rapopo karena mungkin udah kerja, tapi pertanyaannya itu adil apa enggak dalam agama? Oh, menurut ulama ini boleh kok. Lah itulah mulai di situ dia mengambil perbedaan pendapat berdasarkan hawa nafsu. Nah, kayak gitu jelek. Harusnya kembali kepada dalil. Dalil itu apa? Yaitu adil. Dan adil itu apa? Pada posisi yang sama dia harus diberi hal yang sama. Ketika istri yang pertama dikasih rumah tempat tinggal, ya istri yang kedua ya harus dikasih tempat tinggal. Ketika istri yang pertama itu dikasih nafkah, ya istri yang kedua ya harus dikasih nafkah. Jangan kemudian berlindung pada kalimat ulama yang membolehkan, kemudian dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dalil justru. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang mengambil perbedaan pendapat dalam rangka menurunkan hawa nafsu disinggung oleh Syekh Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Beliau berkata, "Lau akhodati biruhsatin kulli alimin", kalau seorang itu selalu mengambil pendapat yang mudah dari fatwa para ulama, au zallatin kulli alimin, atau kadang ulama itu berfatwa sosok tergelincir kok itu diambil, nah kita tergelincir iki. Kayak untuk yang rokok iki, aku seneng ning kono kuwi gitu kan. Maka ijtama'a fika asyar kulluhu, maka akan terkumpul pada dirimu semua bentuk keburukan, jelek. Jadi kalau kemudian sing diambil itu sing nyeneng ketok karena ulama itu berbeda senengnya juga, maka kamu akan berkumpul kejelekan pada dirimu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Silakan. Ini dulu materinya, bahwasanya perbedaan di dalam Islam itu fakta dan kita harus saling menghargai selama berpijak di dalam dalil. Dah, kesimpulannya itu. Monggo, Warub, silakan. Ini di luar topik. Nggih. Karena tadi ada disinggung tentang kurban. Sebenarnya peruntukan atau pembagian dari kurban untuk siapa? Untuk siapa? Oke. Menonton potongan Video dari
Taufik. Beliau mengatakan bahwa kurban itu ya harus diusahakan, dalam arti ya kalau nggak usah dipaksakan dari sapi atau gimana, kalau memang uangnya adanya nggak terlalu banyak, bisa beli kambing yang kecil tapi sudah memenuhi syarat dan disembelih sendiri dan bisa dibagikan ke keluarga. Ye. Sebenarnya bagaimana? Oke, siap. Saya buka dulu jawabannya. Harus hati-hati ini. Den. Nah, oke. Pertanyaan dari Bu Arum. Pertanyaan Bu Arum adalah kurban itu sebenarnya buat siapa? Dagingnya, nggih. Yang pertama, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir." Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan kepada orang yang sangat miskin. Ini pertanyaannya satu untuk siapa, tapi sekalian nggih. Pembagiannya seperti apa gitu. Niki kula contohke ngeten. Mit. Nah, 3. Ayat ini tadi dikatakan, maka makanlah kurbanmu dan berilah makan. Jadi kita disuruh memakannya satu bagian dan berilah kepada orang lain, al-ba'isa al-fakir, orang yang sangat miskin. Berarti ini dibagi pinten? Dibagi 2. Gitu. Ini ayat pertama. Jadi kurban berdasarkan ayat ini dibagi 2 bagian. Makanlah kembali ke sohibul kurban, berarti yang punya kurban. Terus yang kedua diberikan kepada orang lain. Ini kan sekaligus jawab dengan dalil ini dulu. Dalilnya banyak, tapi ini dulu kita pegang. Nah, dalil berikutnya Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha, makanlah. Jadi kembali ke sohibul kurban yang makan. Wa at'imu al-qani'a wal mu'taro, dan berilah makan kepada orang yang tidak minta-minta, berarti orang kaya, berarti ini disedekahkan namanya. Dan kemudian berilah kepada orang yang minta, berarti orang miskin, namanya disedekahkan. Makanlah, hadiahkan, sedekahkan, berarti dibagi 3. Orangnya udah jelas. Nek makanlah kepada sahibul kurban, hadiahkan berarti kepada orang kaya. Orang kaya itu yo bisa saudara kita, bisa tetangga kita, gitu kan. Nah, ini sedekahkan berarti orang-orang yang nggak punya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, kulu wa at'imu wa dahiru, makanlah dan berilah makan, bagi 2. Wa dahiru, dan simpanlah. Nek sing mbok mangan turah simpenan, nek sing kamu dikasih orang mbok makan ya turah simpenan, berarti dibagi 2. Wa dahiru kembali ke dua-duanya. Nah, ini kepada siapa? Sahibul kurban dan orang lain. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, Uqbah bin Amir pernah diberikan kambing hidup, sejumlah kambing hidup. Terus kemudian Uqbah, dikatakan kepada Uqbah, bahwa Uqbah ini dumno, dibagikan 1, 2, 3, 4. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, tinggal satu kecil. Lalu Uqbah sebagai seorang manusia, ya pengen nek dapat bagian toh. Karena nek nggak ditanyakan nanti berarti kan ngedumi kabeh. Nek Uqbah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fabagi atudun, ini masih ada nih yang kecil nih. Pada karahulin Nabi SAW, dan dia sebutkan nih tentang sisa yang masih kecil. Fakola, kemudian Nabi mengatakan, dohi antabi, yogi nggak kue blend. Nah, yang dibagikan tadi oleh Nabi itu hidup. Nah, tugas yang menerima hidup ya dibeleh karena niatnya kurban. Nah, Uqbah mendapat 1 hidup. Nah, karena dibagikan utuh, Nabi nggak minta. Berarti dalam konteks kurban, sahibul kurban nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, oke. Terus nanti dalam riwayat tentang haji, ketika haji wada,
Ibunda Aisyah bersatai Nabi SAW, maka di situ Nabi SAW waktu kurban menyembelih sejumlah unta dan sapi. Nah, ada satu sapi yang disembelih khusus untuk istri-istrinya. Nah, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks kurban, hukum asalnya pertama disembelih dulu. Kemudian yang kedua, ada hak sahibul kurban, syukur-syukur juga ada untuk dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, kalau misal, ini mau misal atus pulau nih, ini pulau prakteknya nih, saya istri 1, anak 6, terus di rumah nih, mbak-mbaknya berapa? 4 ya, 5 sekarang, masih nggak tahu, masnya itu 6, 11 sama 8, minta nih 19 ya. Nah, saya kurban juga di masjid 1, 2 gitu. Nah, kadang saya beli kambing 1, tak beli dewe, ya tak pangan dewe gitu. Nah, kurban. Iya pas kurban itu. Jadi dalam kondisi kurban itu kalau memang keluarga kita banyak, sebagaimana praktik Nabi tadi loh, menyembelih beberapa, yang lain dikasih, kemudian 1 khusus ini buat istri-istrinya, itu enggak apa-apa. Maka, idealnya, nah dengan kurbannya 1, maka pakailah pembagian yang paling ideal, yaitu dibagikan juga ada, disedekahkan ada. Tapi kalau kurban dengan banyak, nah dari banyak itu 1 untuk sekeluarga tok, itu baik gitu. Nah, dalam konteks jawaban beliau tadi, saya lebih condong itu kalau kondisi keluarganya jumlahnya banyak dan mungkin kurbannya itu sudah di akhir-akhir waktu gitu loh. Jadi sudah tanggal 13 Zulhijjah itu udah mau selesai. Jadi nek ditunggu enggak sempet juga gitu kan, wis tinggal omah gitu. Walaupun nanti bisa jadi pas ada acara gini terus dimasakkan ya bisa juga. Ngoten nggih. Termasuk nanti ada sebagian orang yang bertanya gini, saya kurban tiap tahun saya kirim keluar kota gitu kan, atau luar negeri lewat yayasan ini itu gitu. Boleh enggak? Sebentar. Nah, ditanya boleh apa enggak? Boleh. Cuman saya tanya dulu, aku bilang gitu. Saya bilang gitu. Saya tanya dulu Pak gitu kan. Jenengan kurbannya itu 1 apa 2? Ya 1 aja, masuk 2. Terus itu tiap tahun dikirim keluar kota atau luar negeri? Iya tiap tahun. Oke, pertanyaan berikutnya. Jenengan makan daging kurban apa enggak? Ya makan. Lah dagingnya sih tanggane gitu kan. Kira-kira nek ngoten iku pripun aku. Artinya perintahnya fakulu tadi itu makanlah itu dagingmu sendiri ya gitu. Artinya kalau jenengan kok kurbannya dikirim ke luar negeri, luar kota, niki saran saya bagusnya enggak cuma 1, kurban jenengan 2. 1 itu jenengan kirim, 1 lah itu untuk di kampung jenengan. Tapi nek jenengan cuma 1, niku nggih ideale ngeten kampung, lah sing jenengan kirim dagingnya. Nah itu enggak mungkin, maka silakan dilakukan kayak jenengan lakukan, tapi nggih ampun ben taun, 2 tahun pisan apa 3 tahun pisan gitu. Tapi nek ben taun kurban jenengan dikirim, tapi jenengan untuk daging saka tanggane kan iki yo piye to gitu, nek cara wong Jawa kan saru banget gitu loh. Nah, tapi jawaban dia malah ngeten kok. Enggak apa-apa, wong tetangga saya udah tahu kalau kurban saya enggak di sini kok. Iki piye to iki? Jadi dia berharap keutamaan dengan membantu kaum muslimin di luar kota, di luar negeri, tapi dia lupa ada keutamaan besar dari kurban, yaitu apa? Disembelihnya hewannya, dilihat sama matanya, dan dia memakan dagingnya gitu. Itu yang ditinggal. Makanya kurang tepat kalau jenengan kurban cuma 1, jangan kirim kemana-mana, dan itu jenengan lakukan tiap tahun sepanjang tahun, dan ini pelintu gitu. Dan masih banyak pertanyaan itu. Jadi pada hari-hari biasanya kan kajian belum macam-macam, ada yang akidah, ada yang akhlak, ada yang fikih gitu. Nah begitu masuk di kurban itu saya ganti kurban semua. Itu pertanyaannya itu macam-macam dan beda-beda tiap masjid itu. Dan situlah kemudian kita diskusi. Jadi hampir sebulan itu kita materi kurban dan diskusi habis-habisan itu sampai pertanyaan itu banyak, puluhan atau ratusan pertanyaan. Nah, cuman di antara semua masjid itu ada satu problem yang sama. Yang ini atau nggak akan disadari, nggak akan dipahami kecuali orang yang belajar. Napa niku? Banyak ibu-ibu yang nek rewangan kurban sangune ora mung lading tapi yo nggawa kresek dhewe kok omah. Itu tidak boleh Bu, tidak boleh. Jadi ketika jenengan berangkat ke masjid untuk ikut bantu, maka bantulah saja. Hak jenengan ya hanya yang dikasihkan masjid. Jangan ngadai dewe. Begitu ngadai dewe itu namanya harta ghulul haram. Tidak boleh.
Artinya kalau jenengan ngadai itu, jenengan harus izin sama siapa? Sohibul kurbannya no. Ya tak petil wedhus kae ngene Pak Bambang, goleki Pak Bambang. Pak Bambang, kula bandule wedhuse nyuwun setunggal, nggih bojo kula ngono. Ya Mbak PN, nah, udah halal. Tapi kalau ngadai dhewe, nah, enggak boleh. Pripun? Tadi saya bilang, ngadai dhewe ya enggak boleh. Nah, kalau kemudian itu dijatah dikasih silakan. Yang salah itu ngadai dhewe itu. Bawa pulang dhewe. Nah, aku nggak kresek kok tak kantongi ya sama aja. Tak boleh. Yeah. Makanya pentingnya ngaji. Nanti ada ibu-ibu yang tak kasih tahu gini nyesel. Ngerti aku mau ramah angkat gitu kan. Bu, jenengan ngertos atau ndak tahu, nanti di akhirat tetap ditanya. Mendingan tahu daripada nggak tahu. Karena nek jenengan tahu, insya Allah tahun depan hati-hati. Tapi nek jenengan hari ini nggak tahu, tahun depan nggak tahu, sok ben baleni meneh, tekan akhirat nanti ditanya. Dan pertanyaannya sebelum ditanya tentang itu, parah lagi nanti pas ngantri di padang mahsyar, orang-orang yang korupsi kambing itu, kambingnya dikasih hidup kan mikul, tur kambingnya ngembek kon meneng wegah. Padahal orang pada zaman itu gak bawa apa-apa kecuali wong sing korupsi niku wau. Nah, bawalah dia kambing itu, bengok-bengok lah wong do titen oke berarti maling wedhus pas kurban itu. Padahal wonge mungkin jikuke ora wedhus utuh, paling jikuk napa atine secuil, napa-napane kan gitu. Hati-hati pokoknya. Makanya dalam Islam niku nggih, harta haram itu enggak cuman zatnya, tapi kadang itu caranya yang kita dapat. Padahal daging kurban itu daging terbaik sepanjang tahun, sepanjang masa, karena dibelah di hari terbaik. Dengan menyaksikan sing beleh ku ya muni bismillah Allahu akbar gitu kan. Kemudian diiringi takbir, walah mas luar biasa. Kok kemudian kita bawa pulang harta yang jelek atau dagingnya jelek, lah itu naudzubillah. Nah, dan yang lain silakan. Nggih monggo Bu. Monggo Bu. Mic-nya cuma satu. Enggak pakai mic nggih, enggak apa-apa. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ada orang memberi pendapat yang benar dan itu ditularkan ke orang itu ditularkan lagi, apa itu menjadi amal jariah. Begitu juga kalau pendapat itu dapat Salah. ditularkan lagi menjadi Dosa jariah. Dan apa hukum dari biasanya kalau ada perdebatan ada apa perbedaan pendapat pasti ada perdebatan. Ya. Nah, apa hukum dari perdebatan? Oke, baik. Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Jadi, apakah ketika kita punya ilmu yang baik atau pendapat yang baik kita sebarkan kita dapat pahala? Jawabannya iya. Apakah kalau kita punya ilmu yang jelek atau pendapat yang jelek kalau kita sebarkan kita dapat dosa? Jawabannya iya. Dalilnya apa? Nabi bersabda, "Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyangkusa min ujurihim syai'a." Siapa yang ngajari yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikannya. Sebaliknya, man sanna sunatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha min ghairi ayyangkusa min ismihi syai'a. Barang siapa yang ngajari yang jelek, maka dia akan dapat dosa dari orang yang mengajarkan yang jelek, dari dosa orang yang melakukan kejelekan itu tanpa mengurangi dosanya. Jadi ibaratnya misal ada orang nggak sholat, dengan ajari sholat dapat pahala 100, dia mengerjakan langsung dapat 100 itu langsung digandakan oleh Allah untuk jenengan. Kok dia terus ngajarkan anak putunya, anak cucunya, maka otomatis itu juga akan digandakan, jenengan akan dapat dan seterusnya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Sebaliknya, kok ada ini anak kecil ini masih polos, diajari, kamu mau nggak? Tak kasih tahu cara nyolong pelem biar nggak ketahuan. Nah, mau. Akhirnya diprakteknya ilmunya, diturun-turunkan ya kan. Nah, akhirnya punya julukan apa namanya maling pelem yang paling hebat. Nah, itulah nanti yang ngajarkan dan murid-muridnya. Nah, itu akan mentransfer dosa kepada yang bersangkutan. Itu nggak selalu bentuknya pengajaran ngoten niku. Kadang enten kadangnya meleh. Kadang ini kenapa? Sregep gawe konten, nyambung ke konten tadi. Nek bingung konten yang baik apa, gitu kan? Akhirnya konten napa niku? Coro unek-unekke bojo. Ditonton 5.000 orang, dipraktekke.
bojone diunek-unekke ternyata dosa, tinggal ngali-ngalikan gitu kan. Makanya sebanyak viewer itu selain dengan potensi dapat duit tadi yang saya jelaskan, dengan juga potensi dapat pahala atau dosa. Makanya tadi saya pesan buatlah konten yang mendatangkan pahala, jangan mendatangkan dosa. Nah, pertanyaan terakhirnya tadi tentang perdebatan. Bagaimana perdebatan itu? Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang dibutuhkan suatu bentuk diskusi perdebatan, maka harus dengan cara yang terbaik. Cara terbaik niku pripun? Dilihat, iki lawan bicara niki pengen ngejak diskusi apa pengen ngejak padu. Kalau pengen ngejak padu nggak usah diladeni karena agama bukan bahan untuk berantem. Tapi kalau dia nanya, pengen dijawab dan begitu kita jawab, dia pengen diskusi, kita jawab lagi. Saya pernah niki diskusi sama orang non muslim ya. Dia bilang sama saya, bumi itu bulat di Alkitab pasal sekian ayat sekian. Di Al-Quran mana? Kata dia gitu. Nah akhirnya saya cari di Quran nggak ada toh. Terus dia pokoknya ngelelek saya. Loh piye? Kamu yang Islam dari dulu nggak pernah bisa jawab pertanyaan saya. Nah tapi kan karena saya sekolah teknik ya, nah, situ kita belajar IPA juga gitu kan. Nah maka kita coba rangkum. Quran itu tidak langsung mengatakan bulat, tapi mengatakan ada proses berputar, ada proses siang malam, ada proses pergantian musim, ada proses pergantian tahun, ada garis-garis edar. Nah dari situ kemudian saya bilang ini berarti kan fenomena kalau semua ini berputar. Benda apa yang berputar kalau nggak bulat, saya bilang gitu. Tapi jawaban dia ada benda sing nggak bulat tapi berputar. Kata dia, tak tanyai apa, dadu katanya. Oh aku yang batin, ini berarti penjudi ya aku. Ya kalau udah kayak gitu berarti kan dia nggak sedang mencari kebenaran, mencari pembenaran itu. Dan akhirnya saya tanya lagi, ya wes saiki giliran tak tekoki aku tekok kowe saiki giliran. Kan kamu udah tanya tak jawab, kamu sekarang giliran saya bertanya kamu yang jawab. Sekarang Tuhanmu yang kamu aku Tuhan itu di tiang salib mengatakan Eli Eli lima sabachthani. Tuhanku mengapa engkau meninggalkanku? Berarti kan dia memanggil sosok yang lain di tempat yang lain dengan dimensi ruang yang lain. Ini kan berarti gak cuma satu, ini dua. Itu gimana menurutmu? Bagaimana cara menerapkan ilmu trinitasnya itu? Dia gak bisa jawab. Tapi dia gak mau menjawab itu, tapi dia kemudian malah ngeles yang lain lagi. Oh berarti kita tidak sedang mencari hidayah. Dari situ aku ya nggak mau ngadeni gitu Bu. Nah, nggih, sudah pokoknya pengennya mau iso ngalahke tapi wegah dikalahke gitu loh. Nah, yang kayak gitu tuh nggak usah diladeni. Apalagi kontennya yang kita buat diskusi itu agama. Kalau udah agama buat sekedar bahan-bahan ol-oloan gitu, maka sebaiknya nggak usah. Kata nih Bu, ya mudah-mudahan bisa diterima. Yang lain monggo. Tadi siapa Bu Nunung urutannya? Oh, panjenengan? Nggih. Nggih. Kurban, nggih. 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 Ya. Ya. Nggih. Jadi gini Bu, kalau kita kembali ke dalil kan bahasanya tadi beberapa dalil mengatakan fakulu, makanlah. Nah makanlah ini kembali ke kurban kita. Dan makanya yang saya bilang saya nggak melarang dikirim, enggak, jangan salah. Saya membolehkan, saya enggak apa-apa mendukung. Cuman, nek bisa jangan tiap tahun satu. Atau kalau mau tiap tahun kurbannya jangan 1, 2. Sehingga 1 dikirim, 1 kita sembelih di kampung kita. Karena ada perintah fakulu, makan. Yang dimakan ya daging kita sendiri gitu loh. Gitu, jangan sampai kita kirim semua, kita makan daging punya orang. Punya orang di sini yo bisa minta, bisa dikasih juga. Ini kadang nek ra dikeki yo terjaluk kan gitu. Masa aku digati omahku. Nah, kan udah dijatah, namanya udah dijatah mesti ya dikasih tuh Bu. Artinya nanti mungkin nek kelewatan yo iso wae njaluk yo itu kan. Omahku kelewatan ya gitu. Karena memang kita tahu nih urufnya atau umumannya nggih dibagi. Makanya tadi saya sampaikan ya kalau bisa utama di kampung dulu gitu. Kalau memang ada urgensi untuk dikirim silakan. Saya salut tuh sama daerah Batur itu loh, dengan ningali berita itu. Itu hampir semua warganya kurban. Jadi sekampung itu. Nah di kita itu kan saya ngentok daging nganti 4 kilo itu kan sohibul kurban sapi gitu. Itu sekampung
itu dapat daging rata-rata 4 sampai 5 kilo per rumah. Karena yang kurban banyak banget dan mau nggak mau harus dikeluarkan karena wong kampungnya nggak bakal ngentek, nggak bisa dikeluarkan. Dan kalau zakat fitrah, zakat mal itu sampai terkumpul miliaran gitu karena orangnya sudah terpanggil keimanannya gitu loh. Makanya tadi saya bilang kalau memang di tempat jenengan itu surplus, benar-benar surplus, silakan. Tapi kalau jelas di kita aja mungkin pembagiannya sedikit, maka sebaiknya pengagendaan kirim itu jangan setiap saat, apalagi korban kita mau satu. Terus nanti ada juga seorang jamaah yang bertanya sama ustadznya, jamaah satu organisasi gitu, Ustadz, saya itu di kampung saya orang nggak punya. Dia udah membahasakan gitu, saya dengar di radio, sama itu saya dengar ya, naik mobil itu. Di kampung saya ini orang nggak punya, daerah sini, nyebut daerah Boyolali. Nah, itu setiap tahun kan kurban saya kirim ke pusat. Setiap tahun saya kirim ke pusat. Boleh nggak tahun ini saya sembelih di kampung saya? Karena tetangga saya itu banyak yang nggak punya. Udah dinyatakan seperti itu loh. Saya tadi yo ayam dalam hati saya, Ustadz ini mesti ngintuk gitu. Jawaban Ustadz ini apa? Enggak boleh. Kamu tetap harus kirim ke kantor pusat karena kita yang punya datanya siapa yang berhak. Pertanyaan saya buat panjenengan semua. Itu data di kantor pusat niku tanggone enten mboten kira-kira? Mboten nonton. Makanya keutamaan yang harus kita pahami adalah bagaimana membumikan kebaikan dalam Islam ini ke sekeliling itu loh. Makanya sampai Nabi mengingatkan, kalau kamu bisa tidur kekenyangan kok tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan, itu imanmu dipertanyakan. Makanya tadi ketika kita bisa kirim jauh, jangan sampai lupa yang dekat. Nah, kalau emang kita dua ya nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, saya ada satu kambing saya sembelih di rumah buat keluarga saya, tapi saya juga taruh tuh sapi di masjid ini, masjid itu gitu. Agar kemudian kaum muslimin yang sana dan situ juga mendapatkan. Kadang kula nderek kurban ten niku pun dikirimi jatah kula, wonten niku ditambahi iki jatah kok Pak Ustaz ngono. Padahal kula pun sancang ndak usah gitu kan. Wonten sampai kula lebokke ten freezer niku kan kanek kebak itu. Wonten nggih artinya monggo dipenggalih. Jadi intinya saya enggak ngelarang ya, boleh. Cuman harus bijak. Jangan dikirimkan semua. Kalau bisa ya sebagian tetap ada di kampung-kampung kita. Kata Bu, nggih, kali lagi nih boleh kok. Monggo. Nggih. Kita kepengen ya seperti tadi Panitia. panitia pengajian tadi itu kan ya bener nggak apa itu tetap masih kurban atau itu termasuk sedekah Dan jenengan pun kurban. tahun-tahun sebelumnya. Lagi yang jenengan mau kasih itu kan jenengan mau nggak jadi ngasih, pertanyaan saya di kampung jenengan udah kurban atau belum? Belum juga. Artinya duitnya cuma segitu. Oh nggih. Terus kalau itu seperti itu maka nggak boleh. Yang boleh misal nggih, raiso duitku mau 2,5, wong urunan sapi ning kono kan 3,5 gitu kan. Nah, maka yang boleh 2,5 itu cuma dibelikan kambing aja. Kambing jenengan serahkan atau jenengan kasih duit, wis iki 2,5 tak keke golekno wedhus sing layak nggo kurban. Nah, itu. Jadi bukan melu iuran sapi. Karena nanti dalam fikih tentang patungan sapi itu, saya berharap ketemu fatwa ulama atau imam sinten ngoten yang membolehkan iuran beda. Sementara ini saya belum ketemu. Justru yang ketemu tuh saya 3 pendapat itu Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah sama sinten setunggal Imam Nawawi sama sinten niku wajibnya iuran patungan itu harus sama gitu. Jadi jumlahnya harus sama, nek 3,5 ya 3,5 kabeh, petang itu kabeh gitu. Jadi maksudnya lebih baik itu kan kalau pakai diuruti tidak korban ada yang bilang gitu. boten, malah tadi yang saya bilang tadi, jenengan kasihkan duitnya, iki enekku 2,5, golekno wedhus. Neng tambahi sing layak sesuai syarat. Kambing itu ya minimal 6 bulan. Kambing, domba itu loh. Kalau kambing sama domba, itu nek basa Jawane wedhus kabeh ngene kuwi. Nek wedhus karo mbek. Iki mbek apa mbak ya? Nah ini nek kambing niku sing wulune kados rambut dawa-dawa, nek domba niku sing lungker-lungker.
Nah, seiring berjalannya tahun niku domba niku nek ra dikethok niku engko dadi jebobok wonten niku lho, kaya wit ringin. Tapi nek sing kambing niku mboten enten kambing rambut gondrong niku mboten enten. Dadi wulune nggih nek domba niku gembel niku. Nah, also the sheep niku, nah niku boleh 6 bulan boleh. Umur 6 bulan boleh. 6 bulan. Tapi kalau kambing itu 1 tahun. 1 tahun masuk tahun kedua. Loh, tadi saya bilang, nek 2,5 masih dapat buat beli wedhus 6 bulan, itu kan ya buat kurban gitu loh. Jangan malah nggak kurban. Ngoten. Nek mboten enten ya nggak boleh no, karena kan syaratnya minimal 6 bulan. Iya, berarti ya udah. Ya udah, Karena uangnya cuma segitu ya wes nggak jadi kurban. Ya, kalau memang nggak cukup buat beli, nggak ada yang. Pokoknya mereka Tapi nek 2,5 saya yakin ada. Wong 1,8 itu masih bisa kok. Pripun, sik malah kira-kira ning kono. Lagi perbedaan pendapat lah. Lho, ahli ilmune ning kene malah ning kono ling padu we. Gak boleh. Digenepi gak boleh. Uang jenengan itu aja, nggih, dibelikan secukupnya, dapat. Yang namanya domba itu 18, 17 ini masih dapat. Yang 6 bulan, 7 bulan ini masih dapat. Tapi nek jenengan ngerah wedhus tawal ndak dapat niku. Itu jutaan niku. Nanti ngoten mawon. Nggih. Lah engko duwite panitiane nggo tuku bumbu. Mungkin nek kurang nggih nggo tuku daging ning kiloan niku. Ngoten mawon. Nggih. Yang pentingnya fikih niku. Nggih. Ada lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah yang lain? Monggo. Monggo, Bu. Yeah. Anak saya ceritain. Yeah. Jadi apa namanya sama tetangga sebelah. Dia pesen atas nama wong tuamu dong. Jadi orang itu korban gue ya gue orang jalan ngambil susu. Yang korban aku sekorban ya atas nama aku. Terus dia bilang ke saya, Mas ini udah dimin aja yang tapi kamu kan juga bisa masalah biar Allah yang ngatur, saya bilang gitu kan. Saya juga nggak tahu jalurnya gimana gitu kan. Yeah. Itu pribadi jadi ada pendapat korbannya yang butuh atas misalnya anak saya yang korban ya sama saya. Yeah. Jadi tidak di atas nama orang tua. Yeah. Baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya bagaimana korban zaman Nabi, kata beliau karena rojulu pada waktu itu seorang kepala keluarga berarti bapaknya, yudohi bisatin anhu wa an ahli bait, dia berkorban 1 kambing untuk dia sebagai kepala keluarga dan keluarganya. Jadi dalam Islam niku yang saya tahu nggih, syariatnya itu kurban niku 1 sekeluarga atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Nah, pertanyaan berikutnya, kepala keluarganya udah nggak ada di sini, mungkin meninggal, mungkin berpisah, betul toh? Nggak ada di rumah itu gitu kan. Nah, maka pertanyaannya, sekarang yang jadi kepala keluarga siapa? Oh, karena ada anak laki-laki yang gede, maka kepala keluarga di rumah ini adalah anak laki-laki yang gede. Ya berarti atas nama dia dan keluarganya. Berarti tercakup di situ ibunya dan seterusnya. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil dan dalam hal ini di rumah itu yang paling gede itu ibunya, ya sudah atas nama ibu dan keluarganya. Ngoten. Jane ngoten. Tapi yang dilakukan putra jenengan itu ya nggak bisa 100% disalahkan, karena nanti juga berlaku dalil apa mansana sunatan hasanatan tadi. Barang siapa yang menginisiasi sunnah yang baik dia dapat pahala, dan kemudian orang yang melakukan juga dapat pahala, dan pahala itu dilipat gandakan untuk dia. Dalam hal ini apa? Dia minta dia memberikan duit, kasihkan ini nggih ibu untuk korban. Lalu ibu korban itu kan atas nama ibu gitu. Nah ibu dapat pahala, maka anak sing kayak duit iki wong nggih dapat pahala yang sama. Ngoten. Jadi di sini ada 2 kondisi. Yang pertama sesuai praktek pada zaman dulu, tapi yang kedua itu kondisi yang tidak bisa disalahkan juga. Sama kayak gini, ada seorang anak yang kurban buat orang tuanya yang meninggal.
Itu ulama itu khilaf 4 pendapat. Gak bisa kita katakan ini yang benar, ini yang salah, gak bisa. Nah, yang pertama, boleh secara mutlak. Itu pendapat yang pertama. Dalilnya apa? Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasul, inna ummi qad matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk beliau? Maka kata Nabi SAW, sedekah. Ini dijadikan dalil oleh ulama yang pertama, bolehnya kurban khusus buat orang yang sudah meninggal. Khusus. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, ini semua ulama sepakat, wajib bahkan kalau itu sifatnya wasiat. Jadi kalau orang tuanya pernah wasiat, leng konek pak mati, bu mati, kurbano bentahun gitu kan. Maka itu jadi wajib buat anaknya. Makanya dengan yang ngersake putrane mengke kurban tiap tahun dan tidak pusing mikir ke khilafiyah, mumpung jenengan dereng sedo, mang wasiatan putrane. Lendo, mumpung bu erung mati gitu kan. Engko nek kowe nemoni bu mati kurbano ya bentahun ku ibu. Niku mengke putra jenengan akan menjalankan dengan penuh keyakinan tanpa ada khilaf. Semua ulama sepakat. Nek nggih jenengan kedah mesake nek mungkin putrane ra duwe to. Makane pripun? Lagi karena kondisi ekonomi enggak tahu toh, maka kalimatnya jangan langsung mengko nek buke mati kurbano rutin ben taun. Dong mboten-mboten, tapi mengko nek bapak ibu mati ora ana sedo. Nah, nek kowe mampu, kurbano. Nek kowe longgar kurbano tinggu bapak ibu. Ngoten niku langkung sae. Nah, niku khilaf yang kedua. Khilaf yang ketiga, ulama yang ketiga berpendapat anak itu enggak perlu kurban khusus buat orang tua. Kenapa? Karena kalau anak itu berkorban, itu otomatis langsung netes dinggo wong tuane. Dalilnya napa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salasatin. Terputuslah amal semua ibnu Adam yang meninggal kecuali 3, sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ini masuk dalam yang ketiga ini. Nah, pun khilaf 3 toh. Yang keempat, ini rodok galak nih ulama mengatakan bahwasanya korban khusus buat orang mati itu tidak pernah ada di dalam contoh sunnah. Nek sedekah ada, tapi korban khusus tidak ada. Makanya hadis yang digunakan pada ulama yang pertama tadi itu hadis sedekah secara umum dan tidak kurban secara khusus karena prakteknya Nabi, para sahabat nggak pernah nyontohkan. Tapi beliau juga ngasih catatan, walaupun begitu saya ya tahu ada ulama yang berpendapat 1, 2, 3 ini, maka saya juga nggak akan mengatakan ini sampai pada level bid'ah. Ngoten. Ramilo kalau ada panitia kurban kok enten sing dugi beto mendo napa sapi terus sanjang Pak Kurban, Pak panitia niki wedhus diki bapak kula atau ibu kula sing sampun sedo niku mboten usah datang. Oh kira entuk tampa mawon dibelehke ngoten. Nggih. Jadi dalam hal ini memang ada khilafiyah. Jadi dalam konteks jenengan prakteknya dulu satu nama adalah kepala keluarga dan keluarganya, tapi kalau dalam konteks jenengan itu juga nggak bisa disalahkan karena anak nanti tetap akan dapat pahala sebagaimana yang didapat oleh ibunya. Ngoten. Nggih. Oke. Dan lagi yang lain korban meleh. Nah, niki korban perasaan kita ya. Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Nek jenengan yo entuk wae. Korban kecelakaan. Monggo Bu Yani. Nggih. Yang korban tadi itu yang keluar. Kurban meneh iki? Lah nggih, keluar. Nggih. Untuk persetujuan yang memberi atau di dalam panitia yang Ya harus disetujoni no. Nanti ngeten misal panitiane saya, jenengan semua kurban, ada 100 ekor kambing. Terus kalau ngitung, ini kampung ini 50 wae turah gitu kan. Jadi 50 mau saya keluarkan, betul saya keluarkan ya enggak boleh no. Ya harus tanya, ini kambing siapa? Pak Bambang, Bu Broto, Pak Paino, Pak Tukino, kok siji. Ini kambing jenengan saya keluarkan boleh enggak ini? Ini panitiane nek kan boleh 50 kambing ra sanggup gitu kan. Nah, boleh, ya udah aman, enggak apa-apa. Karena Nabi tadi kan prakteknya membagikan kambing lewat Uqbah bin Amir atas izin Nabi. Begitu sisa 1, Uqbah bin Amir juga enggak kemudian ngepek langsung, tanya dulu. Niki masih setunggal, pripun Rasul? Wis kowe belen gitu. Ngoten nggih. Wajib itu panitia harus nanya, enggak boleh enggak nanya. Oh iya enggak apa-apa. Karena Nabi tadi kan dalam konteks memberikan kambing itu kan Nabi enggak minta. Dibagikan hidup
otomatis yang nerima itu disembelih otomatis. Nah saiki mungkin nek dikek urip pas didol ya gitu. Jadi ketika jenengan dikasih hidup, mungkin ada orang kaya nek dikei daging ndak kesuwen 5 celi, terus hidupnya urip bae gitu kan. Nah itu harus sembelih. Nanti di Solo itu ada Bu, satu masjidnya itu masuk di gang sempit, mobil kita nggak bisa masuk situ. Tapi kurban sapinya itu kan enten 5 atau 6 ngoten. Nah takmire karena masjidnya itu ndak ada pekarangan luas kayak gitu, ndak ada. Jadi depan masjid itu langsung jalan, belakang masjid itu langsung sungai, mepet kali pokoknya. Nah itu takmire nggak mau ribet. Jadi begitu dapat sapi, dipanggil itu RT nih, dikek RT nih, kon ngurusi ning RT. Nah kalau RT-nya orang solih ya kudu dibeleh, didumke sak RT itu. Nek gak solih ya tukoke bakul, coloke bakul dijual itu. Nah yang itu ya nggak boleh yang nomor 2 nih. Ngoten nggih. Nah kalau jenengan kurban dikasihkan semua, jenengan nggak mau ya nggak apa-apa. Nah kadang niku nanti ada lagi praktek yang salah. Boleh keutamaan kurban kambing karena korban kambing 1 ekor dibandingkan 1/7 sapi itu lebih utama kambing 1 ekor. Nah, korbannya kambing. Terus ning panitia gane aku wis tuwek untuk wompong, aku njuk ijol sapi. Ya niku nggih mboten asal. Kambingnya jenengan tampi, mengke kok dikeki daging sapi alhamdulillah. Nek mboten jenengan nyuwun nek ra dikeki ya ora apa-apa, tampa mawon. Nah, kambing ini ku mengke mang paringke orang lain ndak apa-apa. Ngoten nggih. Ada lagi sebelah tadi ngacung. Apa Bu? MLM. Wah, nek niku angeli. Jadi mending gini, jenengan mau ikut MLM yang mana, jenengan bawa ceritanya atau proses bisnisnya, skemanya. Nah, baru tak jelaskan gitu aja. Itu lebih penak. MLM kayak banget. Ya yang jelas ketok ya, yang jelas ketok itu Paytrend itu jelas ketok itu. Kenapa? MW nggak tahu saya, nggak tahu ya skemanya apa, nggak tahu saya. Ayo Oriflame. Oh iya jaringan akadnya itu loh. Ini wae nanti ada brosurnya jangan kirim ke di Bu Nunung ini nanti biar diteruskan ke saya. Kalau udah ada sertifikat MUI-nya gimana? Nah, Paytrend dulu ada sertifikat MUI. Paytrend itu dulu gandeng guru besar ekonomi syariah IPB. Putranya Kiai Profesor Dr. Hafiduddin sinten niku? Didin Hafiduddin. Jadi itu Paytrend. Ya sekarang gelundung yang dulu sama beliau dibanggakan. Ini udah ada yang nawar 10 triliun nggak tak kasih gitu kan. Saiki sing bayar 10.000 ya ora nek sing gelem. Itu. Bahkan beliau sebagai pendirinya malah keluar sik dhewe gitu. Nggih. Gitu. Ada lagi? Monggo. Kurban lagi. Priman. Nggih. Sik umroh 1.800 ki piye? Lah aku yo gelem mangkat nek semono no. Tapi kan golek wong. ODP. Sik. Biar gak rame yang nanya aja. Gimana? Coba jelaskan. Bisa itu bayar sendiri. Dari orang 6 orang dari mana dari UMKM. Tapi kok ini kita aja nanti ke tempat. Nek ketemu 6 orang jenengan bayarnya cuma 1.800.000. Bayar 6 orang baru Asal bawa 6 tapi yang belumnya itu bayarnya berapa? Jadi jenengan kalau bawa 6, nanti jenengan tinggal nambah 1.800 berangkat umroh. Oke, sebentar. Iki rada saya tekok bareng ya rada iki. Enggak maksudnya jenengan enggak paham itu apa, terus jenengan tanya, ya aku juga enggak paham untuk jawab. pertanyaannya gitu aja. Nggih. Kalau 6-nya nyari lagi ngelumpuke duit, itu skemanya first travel terakhirnya bundet gitu loh. Nggih. Tapi nek ngeten, misal berhenti di jenengan sebagai agen. Pokoknya angger entuk 6 kowe mangkat, berhenti di jenengan.
itu enggak apa-apa jenengan sebagai apa istilahnya reseller atau apalah itu agennya enggak apa-apa. Tapi nek sing 6 kudu golek neh kuwi MLM skema first travel bundet itu. First travel terus abutur ngoten niku nggih. Bundet itu enggak boleh kayak gitu. Karena dia memberangkatkan yang awal dari duit yang di atasnya ini pada daftar ini. Yang di bawahnya ding nyokong. Nah, sing ngisor dhewe kok ana sing nyokong. Padahal dalam skema piramid itu yang paling bawah itu yang paling banyak. Niku cara jenengan bayangke ngeten. Ini bayangke ngeten nggih. Enten kabel niku lho. Kabel ini kan berjenjang to, enten satu, di atas enten lagi. Nah, di paling atas niku ada peksi, burung satu, siji. Ngisore nek loro, ngisore nek papat, ngisore nek 8, ngisore nek 16. Nah, si burung satu ini nelek, plek gitu. Nah, nanti sing loro ya nelek, sing papat nelek. Ah, engko sing ngisor dhewe kurukan telek gitu kan. Inilah sing enggak mangkat itu tadi gitu. Sing musibah yang terakhir ini. Makanya kalau model bisnisnya kayak gitu itu haram ya, karena mendolimi yang paling bawah. Tapi kalau misal tadi putus, misal ya saya punya agen travel, saya bilang ibu-ibu, jenengan kalau bisa bawa 1 jamaah, jenengan tak kasih fee 2 juta. Berarti jenengan bisa membawa 15 jamaah, itu cukup dimangkat tanpa jenengan bayar. Kok jenengan nyari itu 30 orang gitu kan. Nah, malah susuk toh, kan 30 dikali 2 juta berarti 60 juta gitu. Berarti bisa mangkat 3 kali, ya udah mangkatlah 3 kali. Nah, maka yang seperti itu malah boleh. Tapi yang kalau kayak itu tadi 1,8 tinggal daftare, nyari 6 nanti nyari 6 lagi, nah, itu MLM itu haram lah itu. Nonton nggih. Ada lagi Bu. Ini lho rada longgar iki apa tek kesusu nih. Ini bojoku sing ngantuk. Turu sik ora apa. Nggih, monggo. Tadi juga ada topik tentang KB. KB. Oh nggih. Kalau kita tahu sebut saja saudara gitu nih. Saudara itu suami istri tidak punya kapabilitas untuk mengasuh anak dengan baik Karena karakternya, kemampuan finansialnya. Beda loh nanti karakter sama finansial nanti beda loh, 2 hal yang beda itu. Ya dua-duanya Nggih. Jadi udah terus bocai sebenarnya nggak begitu, istilahnya anak-anak yang sudah dilahirkan itu nggak pernah dididik secara baik. Terus pokoknya ya pengen gede dan PDW ya sekolah tapi nggak terus lebih suka masih lebih suka pergi kayak bujangan. Ibunya juga ya gitu, jadi ibunya juga akhirnya ada jadi problematik karena merasa dikasih beban ngurusi anak-anak itu dan itu. Tapi mereka ya masih tidak punya kesadaran untuk mengasuh dengan baik, juga tidak punya kesadaran untuk merencanakan dengan baik gitu. Nah, ketika ada yang menasehati saudara yang lain atau orang tuanya bahwa ya mbok jangan hamil lagi dulu gitu, gimana itu? Oke. Jadi kasusnya kenapa nih berarti pernikahan dini atau gimana itu? Pokoknya belum nggak paham tentang tanggung jawab kan ini. Iya. Jadi kalau memang kan banyak makanya itu sebenarnya musibah ya ketika generasi muslim itu nggak paham Islam, karepe pengen nikah, pengen hubungan suami istrinya, tapi begitu kon tanggung jawab jadi tulang punggung megah, pengennya tulang tulung, kayak gitu-gitu. Nah, maka itu musibah banyak sekarang kayak gitu. Makanya itu dikembalikan kepada ulil amri. Ulil amrinya siapa? Yang pertama ya negara. Kalau negara nggak memungkinkan ya
orang tuanya, walinya. Kalau walinya kemudian punya pendapat itu sebaiknya nggak usah hamil, ya mungkin solusinya kalaupun KB ya KB yang sementara, bukan KB yang permanen. Jangan sampai tubektomi vasektomi gitu. Karena tubektomi vasektomi itu jelas itu merubah ciptaan, yang itu di situ dosa besar gitu kan. Jadi lebih ke KB-KB yang temporary, mungkin kayak IUD dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti suatu ketika barangkali ya Allah kasih hidayah, dianya sadar ya, mungkin itu bisa hamil lagi. Itu ya banyak emang musibah sekarang kayak gitu. Malah yang di TV itu ada yang mana didol itu kayak wedus itu ya. Dan itu nggak larang loh, nggak mahal dikira. Tapi kan sampai harga sampai 20-an juta, enggak, 1.800.000 didol ya anaknya. Padahal yang meteng sangkulan itu gue makannya saya itu 800 lah. Makanya niku musibah hari ini kayak gitu. Makanya nggih, ibu yang dirahmati Allah, jenengan yang punya putri, anak perempuan, ya, Nabi sudah mengingatkan, ya, jangan melihat gebyar pada calon laki-lakinya, calon suaminya, tapi tidak ja'atu mantar dauna dinahu wa khuluqah. Kalau datang laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya. Agama dilihat dari praktek dia di masjid, akhlak dilihat dari interaksi dia di pasar atau di tempat kerjanya atau di masyarakat. Kalau di masyarakat dia udah dikenal jelek, maka sebaiknya jangan dipaksakan untuk membersamai putri jenengan, karena putri jenengan nanti akan disia-siakan. Jadi ya berarti harus cari tahu lah. Iya, ketika jenengan udah dapat info, oh si fulan mau datang lamar, ya biarkan dia datang lamar. Neng jenengan juga mintalah waktu untuk mempertimbangkan. Seminggu nek cukup, nek gak cukup 2 minggu, gak cukup 3 minggu, gak cukup sebulan. Tapi dalam waktu seminggu sampai sebulan, selain istikharah, jenengan juga harus cari info. Rumahmu mana mas? Oh rumah saya Wonosari, sebelah mana? Kelurahan iki, kecamatan iki, kecamatan kelurahan ini, dusun ini. Anaknya sopo, anak iki. Hanya di kampung situ. Kenal nggak dengan namanya Pak Mas Bambang ini? Oh kenal. Piye perlakuannya sama ibunya? Walake ra ukur. Ibunya sentak nanti semaput gitu, jantungan. Nah udah kayak gitu, itu nanti nek jadi mantu jenengan disentak itu bendino itu. Nah, atau kemudian dia gimana, kerja apa enggak? Atau kerja gaweane mancing gue bendino gitu kan. Ah wes dengan jadi mantu jenengan yo garwan putra jenengan yo ditinggal mancing gitu kan. Nah, itu harus ditanya. Atau kemudian ke masjid dekat rumahnya. Ke masjid di dekat rumahnya ada Masjid Al-Huda misalnya gitu. Datangi, Pak Nakmir, kenal Mas Bambang enggak? Kenal Bu. Sing daleme mriku to, nggih. Pripun orangnya? Oh ngetok ning kene nek Jumatan tok. Nah wis. Nah, monggo jenengan candai. Artinya hal-hal seperti itu perlu diantisipasi, jangan sampai nggih putra-putri jenengan itu berada di tangan orang-orang yang salah. Katen baru yang lain udah enggak cukup? Nek cukup kita tutup dengan doa. Nah, kula cepake doa khusus. Nah, tinggal diaminkan. Itu malah nek tambahan Mbak Murti Ningsih. Mbak Murti Ningsih. Nek Pak garwa pun kundur. Nggih, tasih proses Di sini. di rumah. Oh, di rumah. Sudah enggak di rumah sakit. Girin. Kula buka Girin. Kok malah korban. Den. Oke, BB dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya siapkan doa khusus buat panjenengan jamaah Majelis Taklim Istiqomah. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita hajatkan. Biar marem nanti saya bacakan terjemahannya biar jenengan juga mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ya Rabbana ya man biyadihi maqalidus samawati wal ard
Ya Allah ya Rabb kami, zat yang di tangannya segala kunci langit dan bumi. Anta a'lamu bidzati anfusina wa anta arhamu bina min ummahatina. Engkau lah yang lebih tahu isi hati kami, dan engkau lebih penyayang daripada ibu-ibu kami. Nahnu iya duka najlisu fi hadzal majlis ta'lim al-istiqomah tambagi ridhoka wa narju fadlaka. Kami adalah hamba-hamba engkau yang duduk di majelis ini, majelis ta'lim istiqomah, mengharapkan ridhomu dan memohon karuniamu. Farhamna ya arhamar rahimin. Sayangilah kami wahai Rabb yang maha penyayang. Wa qabbil du'aana wa ajib mas'alatana. Dan terimalah doa-doa kami dan kabulkanlah semua permintaan kami. Innaka antas sami'ul qaribul mujib. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan doa. Allahumma an'im ala jami'i jama'ati majlis ta'lim istiqomah bisihah wal afiyah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada seluruh jamaah di majlis ta'lim ini kesehatan dan keselamatan. Wahfad man kana sahihan min kulli sukmin wa bala'in. Dan lindungilah mereka yang hari ini masih sehat dari segala macam penyakit dan musibah. Wasfil mardo khususon al-walid marta wal ahli galib sifaan taman la yughadiru saqaman. Dan sembuhkanlah mereka yang sakit, khususnya Bapak Marta dan Ibu Murtiningsih dan Mas Galih, dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Wa yassir umurahum kulluha. Dan mudahkanlah semua urusan mereka semua. Wa fukkal kurbati warfa al-masaqqat. Dan hilangkanlah kesempitan dan angkatlah semua kesulitan semua jamaah yang ada di sini. Waftah lahum abwabar rizqil halal al-mubarak. Dan bukakanlah rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Al-wasi' al-maisur, yang luas dan mudah diperoleh. Waqdi tuyunahum, dan lunaskanlah semua hutang-hutang mereka. Wa yassir sadada kulli ma alaihim, dan mudahkanlah pembayaran segala tanggungan yang mereka tanggung. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bi ghairi nafaqatin fa antal ghaniyul karim. Kalau bisa tanpa membayar, karena engkau lah yang maha kaya lagi maha dermawan. Warzuq man la walada lahud dzurriyyah as-salihah at-thayyibah. Karuniakanlah kepada mereka yang belum punya keturunan yang soleh dan yang baik. Wassallih aulada man ruziqa bil walad, dan perbaikilah anak-anak mereka yang telah engkau karuniai putra. Waj'alhum qurrata a'yun lahum, dan jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata orang tuanya. Wafat usarohumul mutazawwijah, dan jagalah rumah tangga mereka yang masih berumah tangga. Wajma' bainahum fil wuddi warahmah, dan satukan mereka dalam cinta dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj fabarik lahu fi zaujin salihin wa zaujatin salihatin. Dan bagi yang belum menikah, maka karuniakanlah dengan pasangan yang solih dan solihah. Waj'al azwajahum umana'a la yakhununa wa la yu'dzun, dan jadikanlah pasangan-pasangan mereka orang yang jujur dan tidak berkhianat dan tidak menyakiti dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun faj'alhu baitan aminan wa mumtali'an bil barakah. Dan siapa yang punya rumah di antara mereka, jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang aman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun farzuqhu baitan halalan bila riban wala qardin yuskiluhu. Dan siapa yang belum punya rumah, maka berilah rumah yang baik, tanpa riba, tanpa hutang yang memberatkan. Warzuqhum jironan solihin, dan anugerahkanlah kepada semua jamaah di sini tetangga-tetangga yang baik. Wa ikhwanan nasihin, dan saudara-saudara yang senantiasa menasihati kebaikan. Wajnibhumus syudzada wadzalimina wal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang aneh, yang zalim, dan yang membuat kerusakan. Wasunhum min kulli ta'wa dolalatin wa ahlil bid'ah wal fitnah, dan lindungilah mereka dari segala ajakan kesesatan, kebid'ahan dan fitnah yang ada di muka bumi. Waj'al qaryatahum wa masakinahum darosakinatin wa amnin wa salamin, dan jadikanlah kampung halaman mereka sebagai tempat yang tenang, yang aman dan nyaman untuk tinggal. Wa wafiqhum lil muwadonati ala majalisil ilmi wa dzikri, dan berilah taufik kepada mereka untuk rajin menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan anugerahkanlah keselamatan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wa atihim fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qihim adzabannar, dan selamatkanlah mereka dengan
keselamatan yang baik di dunia dan di akhirat, dan lindungilah mereka dari siksa api neraka. Wa adkhilhumul jannah ma'a usarihim, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama keluarga-keluarganya. Faujan secara berombongan, wajma'hum fiddarin karomatika ya akramal akramin, dan kumpulkanlah mereka di tempat yang penuh kemuliaan-Mu wahai Rabb yang maha mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh iya, terus kita. Atas yang hari ini dan doa-doa yang baik. Selamat